sintesa, protein. Ya, sintesa protein itu adalah yang terakhir, kan ada, apa itu, ingat sentral dogma nggak? Sentral dogma itu gennya di ini lagi ya, sampai dia sintesa protein. Jadi di fase yang apa kalau yang sintesa protein? Yang terakhir sendiri apa? Setelah apa? Ya wis. Ya wes ya. Jadi nanti ini ada apa, ada ini ya kan mRNA, mRNA itu ada kodenya ya kan, yang dia itu mRNA sama tRNA. Jadi kalau mRNA tetap pakainya adalah ATGC. Ingat nggak ATGC gitu, apa ATT. Ya, betul, heeh. Nah, itu nanti waktu dia itu, ini itu adalah cetakannya. Jadi, mRNA itu adalah cetakannya. Nah, cetakan itu menghasilkan protein, ya, protein sintesis. Nah, dia harus dibantu sama ribosom, ya. Ribosom itu ada, kalau di bakteri ada 30S sama 50S, ya. Jadi dia kalau umpama nggak ada 50S, maka protein ini kan terakhir ya, ini, anunya, apa itu namanya, cetakannya, terus ada asam amino yang dia itu ada, tRNA-nya masuk ke sini, kalau dia cocok ATGC-nya, maka, eee, asam aminonya dia akan lepas, kayak gitu. Sehingga dia akan menjadi protein baru, seperti itu. Nah, ini dihambat oleh beberapa antibiotik yang kayak tadi, ada makrolet, ada tetrasiklin, ya. Terus apalagi nih? Jadi ini ada DNA, sebenarnya ada RNA dan DNA ya. RNA itu satu, kalau DNA itu pasti double helix ya. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau RNA itu satu, kalau DNA itu double helix. Nah, obatnya apa aja? Jadi kalau yang DNA itu quinolone, contohnya adalah ciprofloxacin. Kalau RNA itu contoh obatnya adalah rifampicin. Rifampicin obat apa? Masih ingat nggak? Rifampicin obat apa? Ti itu loh. Batuk. Itu batuk, TB, ya. Obat ini, di Indonesia itu nggak bisa diresepkan sembarang ya, karena satu-satunya obat TB yang masih dipakai itu, di Indonesia itu rifampicin, dan Indonesia itu adalah endemik untuk TB, jadinya nggak bisa dipakai yang lainnya, ya. Nah, itu tadi antibiotiknya, jadi diinget-inget aja nama obatnya sama kerjanya, ya. Biasanya karena itu yang paling sering, keluar, seperti itu. Umpama contohnya yang kerjanya di sel wall, itu apa aja. Kan ada penisilin, contohnya penisilin tadi apa? Amoxicillin, kayak gitu, ya. Terus habis itu ini ada antiviral ya, jadinya karena antiviral itu pasti infeksi virus. Jadi kalau infeksi bakteri tidak boleh diberi antivirus atau antifungi. Tapi kalau dia itu apa infeksi virus, jadi nggak boleh dikasih antibiotik atau antifungi. Jadi punyanya sendiri-sendiri, nggak bisa. Oh, bisa nggak dok? Ini infeksi virus, tapi saya kasih antibiotik nggak boleh. Jadinya flora normalnya akan mati kayak gitu, ya. Sehingga antimikroba diberikan sesuai dengan indikasinya. Indikasinya apa? Ya wes, kalau mau ngasih antibiotik tadi ya, berarti harus infeksi bakteri. Kalau antiviral ya berarti infeksi virus seperti itu ya. Jadi, sebelum ke sini yang memusingkan ini, lebih pusing lagi, jadi kita agen antivirus itu menargetkan fase-fase siklus hidup dari virus itu sendiri ya. Apa aja? Jadi penempelan virus ke inang.
uncoating dari virus, sintesa mRNA virus, translasi dari mRNA-nya, replikasi, maturasi, budding, pelepasan virus baru dan sintesis, terus terakhir virus bebas di cairan tubuh. Jadi virus-virus yang bebas itu bisa diambil sama menjadi target dari antivirus. Udah dikasih kuliah nggak? Apa, siklus hidup virus sudah dikasih kuliahnya? Belum? Sama Pak ya? Belum. Okelah, baiklah baiklah baiklah. Tenang tenang saudara-saudara, oke. Kita belajar di sini saja, ya. Oke, virus itu dia pasti membutuhkan sel. Jadi ini virus. Eee, ini ada anunya nggak, pointernya kelihatan nggak? Tuing 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 tuing. Kelihatan ya? Kelihatan Jadi, gitu. ini ada virus. Virusnya tuh ada di mana-mana ya, di luar ya. Virus itu tidak akan bisa replikasi atau dia nggak bisa memecah dirinya sendiri kalau dia itu nggak masuk di sel. Jadi dia membutuhkan sel. Jadi yang ungu ini adalah sel. Terserah sel apa aja. Kalau umpama virusnya, contohnya virusnya adalah virus HIV, kalau umpama kayak gitu ya, berarti dia selnya butuh sel apa? CD CD4 atau CD4 ya. Sehingga, sama kalau umpama virus apa ya, ada, sebentar, ya virus yang kalian tahu apa ya, herpes ya, kan kelihatan tuh herpes. Kalau umpama herpes berarti dia di ganglion cell ya, sehingga dia kan, harus menginfeksi dari sel. Jadi kalau umpama dia nggak menginfeksi sel, dia jalan-jalan aja virus itu nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, nggak bisa berkembang biak dan lain-lain. Nah, jadi virus ini jadi ini virus ya, terus ini ada mamalia sel. Jadi terserah selnya itu apa. Biasanya sesuai dengan virusnya apa, seperti itu ya. Jadi virus itu harus menempel terlebih dahulu, terus habis itu masuk pakai kaki-kakinya, jadi selubungnya ini terbuka, akhirnya gen-gennya dia masuk ke dalam sel. Nah, setelah dia masuk atau penetrasi, dia itu membuka dari selubungnya gennya atau uncoating. Habis itu dia ngambil, apa itu namanya, nukleus nukleusnya dia itu masuk ke sintesa nukleus asidnya dari sel itu. Jadi ikut berkembang biak sesuai dengan selnya. Habis itu, setelah itu dia itu transkripsi, terus akhirnya dia itu protein sintesa dari virusnya. Jadi dia ngambil barang-barangnya sel untuk dia itu replikasi. Setelah dia replikasi, dia itu akan di-packing lagi, ya kan? Terus habis itu dia dikeluarkan atau rilis, terus habis itu ini tadi kan kebuka ya. Setelah kebuka dia itu kan, protein sintesa juga sehingga sel sel wall-nya bakteri atau sel wall-nya manusia ini dia itu bisa menghasilkan selubung lagi untuk virus itu rilis, seperti itu. Jadi diingat-ingat aja kalau umpama virus dia butuh sel untuk berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara apa? Ya dia mengambil gitu loh. Jadi sentral dogmanya si sel itu diambil buat sentral dogmanya si virus seperti itu sampai dia itu menghasilkan protein untuk virus-virus itu habis itu di packing
habis itu dia itu keluar atau rilis. Nah, dari beberapa tahapan ini, antivirus itu bekerja masing-masing di tahapan itu. Jadi ada yang attachment-nya, ada yang waktu dia penetrasi, ini ada sendiri-sendiri ya. Ini biasanya sesuai dengan, nama virusnya ya. Terus dia itu waktu uncoating, terus habis itu yang paling sering, sebenarnya influenza itu butuh antivirus enggak, Dok? Enggak. Jadi yang dia itu bersifat kronik biasanya itu yang membutuhkan antivirus. Contohnya apa? HIV. Jadi HIV ini antivirus NNRTIS itu punyanya HIV. Jadi memang HIV itu paling, menonjol ya untuk antivirus ini dibandingkan, antivirus yang lainnya. Kalau yang lainnya biasanya, tidak membutuhkan. Jadi virus itu dia itu, dia bisa sembuh sendiri oleh sistem imun kecuali virus-virus yang dia bersifat kronik. Jadi ini ada sendiri-sendiri udah ada ya, jadi kalau dia attachment itu antivirusnya apa aja yang bekerja saat attachment. Jadi yang kerja di attachment apa, berarti ini di-shred gitu ya, di apa itu namanya, dihambat, sehingga virusnya tidak bisa attachment kayak gitu loh. Jadi bacanya seperti itu. Kalau penetrasi gimana? Ya virusnya bisa masuk, tapi tidak bisa sampai masuk semuanya. Jadi tidak bisa penetrasi semuanya. Jadi diblok sama bisa menggunakan antivirus, seperti interferon alfa, seperti itu. Atau dia uncoating, jadi selnya si virus itu kan harus dipotong-potong untuk masuk ke selnya si mamalia sel. Jadi sebelum dia dipotong, dia diblok sehingga, DNA-nya RNA atau DNA-nya si virus tidak bisa di-uncoating, sehingga tidak bisa menyatu dengan DNA-nya mamalia, kayak gitu. Itu kerjanya antivirus secara keseluruhan. Terus nah, jadi agen antivirus ya, obat-obat antivirus itu yang paling sering dipakai untuk apa? Ya untuk infeksi HIV yang paling penting. Habis itu virus apa, hepatitis kronik. Kalau hepatitis A, dia bersifat ya dan tidak bisa menjadi kronis, seperti itu. Terus habis itu atau, agen antiviral ini dipakai untuk virus-virus respiratori. Jadi kalau umpama kemarin tuh ingat, kita kena pandemi, ya kan, itu beberapa, masih meskipun penelitiannya masih sedikit, kemungkinan antivirus masih bisa bekerja untuk, SARS-CoV-2 ya atau coronavirus, seperti itu. Ya, mmm, jadi biasanya antiviral ini dipakai memang untuk yang dia itu kronis. Kalau umpama batuk pilek biasa yang masih 1 hari, 2 hari, biasanya tidak menggunakan antivirus karena dia bisa sembuh sendiri. Ini ada beberapa contoh obatnya ya, ini ya, kalau kayaknya acyclovir kayak gitu. Yang paling sering yang kita pakai itu biasanya acyclovir ya untuk herpes karena apa, infeksi herpes di Indonesia itu masih banyak ya. Kalau yang lainnya biasanya kita pakainya untuk HIV. Kalau HIV lebih banyak ya. Kayak apa ini? Biasanya namanya yang untuk infeksi HIV agak susah ya. Nah, kalau umpama di rumah sakit biasanya dia sudah satu paket untuk anti HIV. Nah, ini yang terakhir, antifungal ya. Jadi, fungal ini atau jamur itu berbeda dengan bakteri dan virus ya. Kalau tadi, bakteri dia kan ada gram positif sama gram negatif ya kan, sehingga dia itu,
apa itu namanya, bekerjanya kalau antibiotik, bekerja di sel wall, dia kan menyesuaikan. Kalau umpama antifungal, jadi fungi itu sel wall-nya atau dinding selnya itu berbeda, nggak peptidoglikan lagi, nggak yang tadi ya, berbeda. Dia protein dan beta glukan. Jadi yang paling penting adalah beta glukan. Jadi yang dia itu nggak bisa dikasih obat, biasanya, yang paling punya andil adalah beta-glukannya, seperti itu. Nah, antifungal ini bagaimana, Dok? Sama ya, jadi antifungal itu ada banyak ya. Ada yang kerjanya itu ya di sel membrannya. Kalau umpama di membrannya ini banyak. Ada yang dia itu sintesa ergosterolnya, jadi azoles di sini. Yang paling sering kita pakai adalah yang bekerja di apa itu porinnya. Porin ini adalah gimana caranya fungal itu ada terowongan agar bisa ditembus kayak gitu. Jadi, ini yang biasanya dipakai adalah amphotericin B dan nystatin. Selain itu, ada nggak yang bekerja di sintesa DNA RNA-nya, Dok? Ada, ini cuma satu, yaitu flusitosin. Jadi, yang lainnya ini biasanya jarang banget apa itu namanya, dipakai. Yang paling sering yaitu amphotericin B dan flusitosin. Jadi apa aja? Jadi bisa menghambat sintesa dinding sel, mengganggu membran selnya yang tadi, mengganggu sintesa asam nukleat. Asam nukleat ini buat apa? Ya wes, jenenge asam nukleat ya. Dia bisa jadi, dia untuk membran bilayernya, bisa juga untuk sintesa, apa itu namanya, eee, sintesa untuk DNA, RNA. Ini sudah ada, eee, jadi secara garis besar ada macrolide, ada pyrimidin analog, ada azoles, ya kan, ada acinokandin sama alila a alilamin. Jadi ini jarang banget dipakai. Yang paling sering yang kalian harus tahu adalah yang golongan azol dan golongan macrolide. Jadi 3 ini harusnya kalian tahu. Kenapa? Karena infeksi-infeksi, jamur biasanya menggunakan 3 ini. Amphotericin B digunakan untuk infeksi jamur yang dia skalanya itu, sistemik atau di seluruh tubuh, kayak gitu. Umpama masuk ke aliran darah atau di sel, biasanya kita menggunakan macrolide sama pyrimidin. Sedangkan azol banyak digunakan conazole kayak gitu-gitu, ketoconazole biasanya paling sering untuk yang dia dermatofita atau yang kelihatan atau jamur-jamur kulit. Ya, sudah selesai itu untuk antimikrobialnya. Yang satu lagi, dulu. Ini adalah handling spesimen atau pemeriksaan kuliah, harusnya kuliah hari ini ya yang ini ya. Handling spesimen atau apa itu spesimen-spesimen yang bisa digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi ya. Jadi pemeriksaan mikrobiologi itu tidak jauh dari handling spesimen atau pengambilan spesimennya. Nah, jadi sebelum kita periksa, kita harus tahu handling spesimennya terlebih dahulu. Jadi handling spesimen itu adalah kegiatan memilih, mengambil, sampai transportasi
barang atau materi tubuh yang akan diperiksa ke laboratorium untuk menegakkan diagnosanya. Yang paling penting untuk penegakan sebenarnya ini tidak hanya di mikrobiologi ya, tapi di pemeriksaan laboratorium secara keseluruhan, itu yang paling penting adalah ini, kalau kita kerja di laboratorium, baik itu mikrobiologi, baik itu patologi klinik, baik itu patologi anatomi, baik itu parasit, jadi semuanya itu mengikuti jalur yang ini, workflow-nya itu seperti ini. Jadi yang paling penting adalah dimulai dari, kalau kita lihat ini ya, ini, pie ya kan, pie ini yang paling setengah dari pie-nya itu diambil dari pre-analitik. Jadi pre-analitik adalah cara kita memilah sampai, barang itu masuk ke laboratorium. Habis itu seperempatnya seperempatnya itu analitik dan seperempatnya post analitik. Post analitik yang baik sesuai dengan pre-analitik yang baik juga. Ya, ini spesimen. Jadi spesimen itu ada 3 tahapan. Baik itu persiapan, pengambilan, dan transportasi. Jadi kalau umpama persiapan, jadi kalau umpama barang-barang yang mau dilakukan untuk pemeriksaan mikrobiologi, jadi barang itu harus diperlakukan bahwa itu adalah limbah berbahaya. Karena kan di dalamnya ada bakteri, virus, jamurnya. Yang dimana kalau kita nggak nggak berhati-hati eh, itu juga bisa akan mencemari dari lingkungan, itu yang paling penting ya. Terus habis itu pengambilannya, pengambilannya itu, harus di area infeksi. Jadi infeksinya kemungkinannya apa, itu area yang sebelah situ yang harusnya kita ambil. Terus transportasi. Transportasi itu apa? Jadi labeling itu paling penting. Harus ada nama, usia, jenis kelamin, terus spesimen itu diambil di mana, gitu. Kalau umpama ambil kerokan kulit, jadi ditulis kerokan kulit tangan, kayak gitu. Terus habis itu, eee, kalau umpama darah ambil darahnya dari darah yang sebelah mana, tangan kah, kaki kah, itu akan berbeda. Jadi labeling itu yang paling penting. Terus habis itu segera, secepat mungkin kirim spesimen yang udah diambil itu ke laboratorium. Kalau secara garis besar, mikro itu pengambilannya ada darah, sputum, urin, dan wound. Wound ini ada banyak. Jadi wound ini luka ya. Luka itu ada banyak. Ada bisa swab, ya kan? Bisa juga jaringan. Jaringan ini ada jaringan yang superficial hingga ke organ. Jadi secara garis besar, jadi empat itu yang biasanya kita ambil dari darah, sputum, urin, atau wound. Tapi ini juga mengikuti dari tempat infeksinya. Jadi kalau umpama kita mau lakukan pemeriksaan mikrobiologi, tergantung. Kalau umpama kira-kira infeksinya itu udah nyampe darah, ya udah darahnya yang kita ambil. Kalau umpama batuk yang, dalam banget berarti sputumnya atau dahaknya yang kita ambil. Kalau umpama infeksinya itu di saluran kencing atau infeksi saluran kencing, oh berarti urinnya yang kita ambil. Tapi kalau umpama luka atau jaringan, berarti luka atau jaringannya yang kita ambil. Mmm, ya. Ini kalau umpama darah, biasanya dia itu pengambilannya dari intravaskuler atau dari vena ya. Terus habis itu kalau umpama dewasa diambil di 2 tempat, kalau anak itu tergantung usianya. Biasanya anak cuma diambil di satu tempat karena susah, kayak gitu. Nah, kalau umpama ini ada beberapa kriteria ya, kayak umpama darah itu diambil, biasanya untuk pemeriksaan apa, ya bisa jadi untuk pemeriksaan demam,
yang nggak diketahui penyebabnya, atau endokarditis yang disebabkan oleh bakteri kayak gitu. Nah, itu yang menyangkut di jantung biasanya kita ngambilnya 3 tempat. Kalau umpama biasanya kan 2 tempat, ini yang diambil adalah 3 kayak gitu. Nah, ditolak. Jadi barang-barang yang udah diambil itu di lab bisa jadi ditolak. Jadi nggak semua yang kalian kirimkan di lab itu tidak ada kriteria penolakan. Jadi tetap ada kriteria penolakan. Kalau botolnya pecah kayak gitu itu atau nggak ada labelnya, "Loh iki TE pasien yang mana?" Umpama dokternya ngirim, "Ini yo, wes kamu taruh gitu aja, nggak kamu tulisi ini dari siapa, pasiennya siapa, namanya siapa, usianya berapa, diambil dari mana." Kan kita nggak tahu ini punyanya siapa. Jadi biasanya itu akan ditolak. Ini Nih ya, cara ngambilnya biasanya kita menggunakan di needle, tapi umpama di lab, ini yang terbaru tapi di Indonesia belum ada ya, jadi satu kali pakai. Jadi, habis dipakai terus ditutup itu udah nggak bisa dipakai untuk kedua kalinya. Tapi ini belum ada di Indonesia, yang di Indonesia tuh yang kayak tabung, terus yang tabungnya bisa diganti-ganti. Pernah tahu nggak? Jadi ada kayak tabung terus dimasukkan di apa itu, di lengan, terus habis itu nanti tabungnya bisa diganti-ganti. Tapi kalau umpama dia pakai botol, dia biasanya pakainya adalah wings needle. Karena harus, kalau tidak kalau pakai, spuit biasa, jarum biasa, takutnya jarumnya yang bagian luar nanti itu kontaminasi sama, kulit, seperti itu. Tapi kalau pemeriksaannya itu pakai serologi, nggak apa-apa pakai jarum biasa atau apa itu spuit biasa, seperti itu. Ini apa nih? Oh, ini botol Bastek kayaknya enggak ini. Terus yang kedua itu cara pengambilan yang diambil adalah dahak, bukan air liur. Kalau umpama air liur itu yang dia itu yang ini cair. Kalau dahak itu biasanya yang di dalam, yang pagi hari itu biasanya "kok kok" kayak gitu, kamu apa, kamu keluarkan itu biasanya dahak. Tapi kalau kamu meludah itu biasanya air liur. Jadi ini berbeda. Kenapa? Karena nanti, di beberapa meskipun bukan bloknya mikrobiologi lagi ya, nanti kan ada blok respirasi kayak gitu ya. Ada blok macam-macam ya kan. Nanti kalau umpama di respirasi, infeksi-infeksi yang di respirasi paling sering adalah menggunakan dahak. Dan kalian harus tahu perbedaan dahak dan air liur ya, atau saliva. Jadi saliva itu air liur yang apa itu namanya yang cair, sedangkan dahak itu yang diambil dari tenggorokan. Nah, ini ya biasanya dahaknya dimasukkan di kontainer steril. Kalau umpama nggak bisa dahak gimana dok? Biasanya dokternya memberikan nebulizer ya. Dinebul dulu sampai dia dahaknya itu apa itu namanya dahaknya itu nggak kental atau cair baru bisa dikeluarkan. Atau kadang-kadang diberikan yang namanya obat-obat mukolitik gitu. Mukolitik itu pengencer dahak. Gitu. Jadi kalau umpamanya darah, kemungkinan besar berarti infeksinya apa? Infeksinya daerah mana? Daerah mana? Tahu. Daerah mana? Kalau umpama darah biasanya adalah infeksi-infeksi yang sistemik. Itu berarti ini masuk di aliran bisu tubuh. Kayak umpama demam kan nggak mungkin kan tangan doang yang demam kan. Demam yo sak badan kayak gitu itu. Nah, demam itu salah satu
itu namanya seluruh tubuh atau sistemik. Jadi darah itu diambil buat infeksi-infeksi yang sistemik. Sedangkan kalau umpama sputum yang ini adalah infeksi-infeksi di saluran pernafasan, baik saluran pernafasan bawah dan pernafasan atas. Seperti itu, ya. Terus habis itu kalau orangnya ini tidur, Dok, di mana itu namanya, di ICU dia bisa menggunakan respirasi dengan tabung ETT. Jadi yang kayak gini biasanya ini dipakai untuk bayi baru lahir ya. Kalau mau bayi lahir kan disedot terus habis itu nanti dia masuk di sini sama. Jadi kalau umpama yang tidak bisa apa itu namanya pada bayi ataupun pasien-pasien yang tidak sadar dia menggunakan aspirasi ngambilnya. Terus habis itu urin ya. Urin atau kencing ya kan. Jadi sebenarnya kencing itu kalau kita lihat kencing itu kan ada orang yang bisa pipis biasa ya kan. Jadi pipisnya ya diambil orangnya pipis aja. Itu dinamakan midstream urin. Jadi pengambilan pancar tengah. Biasanya orangnya kita kasih pot, terus habis itu kita bilang nanti pipisnya ditampung di sini ya. Jadi yang pertama itu dibuang. Jadi yang keluar pertama dibuang, waktu waktu udah dibuang terus di pertengahan baru ditampung. Seperti itu. Itu namanya midstream. Jadi baik wanita bapak pria dan wanita sama. Kalau midstream kalau dia bisa pipis sendiri, dia menggunakan midstream. Jadi bukan apa pipis pertama kamu tampung bukan. Jadi karena kalau yang pipis pertama itu banyak flora normalnya, jadi bukan penyebab infeksi. Jadinya kita ngambil yang namanya midstream. Jadi urin biasanya kita pakai yang midstream. Yang di pemeriksaan patologi klinik untuk urin lengkap seperti itu juga sama. Pakainya adalah midstream, kecuali kita membutuhkan pemeriksaan untuk tampung urin. Kalau tampung urin itu kan kayak pipisnya dalam 24 jam berapa yo wes gak pakai mistrim-mistriman yo pipis sak berapa aja yo ditampung. Soalnya cuma melihat volume aja. Kalau ini kan kita pengen tahu penyebab infeksinya. Gitu. Ya. Kalau umpama wanita dia biasanya harus bersihkan dulu. Kalau laki-laki itu tergantung dia itu sudah khitan atau sudah sirkumsisi atau belum sirkumsisi. Kalau umpama sudah sirkumsisi ya udah tinggal pipis aja. Kalau tidak sirkum apa? Sirkumsisi maka prepotiumnya harus ditarik dulu. Jadi prepotiumnya tidak boleh kena pipisnya kayak gitu. Sehingga harus ditarik ke belakang kayak gitu. Karena kan dia kan kayak kuncup gitu kan. Dia kan nutupi uretra gitu kan. Sehingga harus ditarik dulu ke belakang. Terus habis itu dicuci. Habis itu baru orangnya disuruh pipis. Seperti terus ini sama semuanya. Khusus yang pipis, khusus yang pipis itu harus langsung dikirim kurang dari 2 jam gitu ya. Kalau umpama dia pengambilannya lebih dari 2 jam, apalagi lebih dari 24 jam, dia nggak nggak dipakai karena flora normalnya udah penuh sehingga kalau kamu nyari infeksi dia nggak bakalan kelihatan gitu. Yang keluar adalah flora normal. Terus kalau dia itu pakai Dok, kalau pakai kateter bagaimana? Ngambilnya bukan di urobek. Urobek itu yang bawah, yang ada kelihatan urinnya itu loh. Nah, itu nggak boleh diambil dari situ. Ngambilnya harus di kateternya. Jadi yang kuning-kuning, benar-benar diambil di kateternya, terus diambil pakai sepuit, ya kan? Diaspirasi lewat situ, gitu.
Loh nanti ndak bocor dong. Ya kalau sekali ya ndak bocor, kan itu kan dari plastik, ya. Tapi kalau berkali-kali biasanya memang bisa bocor untuk kateternya, ya. Terus terakhir ya, ini terakhir nggak ya? Ya. Jadi ini adalah untuk wound. Wound tadi itu kan bisa bisa jaringan ya, bisa jaringan, bisa pus ya kan, atau drainase atau abses. Jadi abses itu pusnya itu bisa juga swab luka. Jadi kalau umpama dia luka, lukanya lukanya kelihatan, di swab bisa. Tapi kalau dia dioperasi lebih bagus diambil adalah jaringan atau biopsi. Biasanya kalau biopsi ini kita kerjasama sama PA ya. Jaringan yang untuk mikro itu hanya dimasukkan di box steril atau direndam pakai NS. Sedangkan jaringan yang untuk diperiksakan di PA atau patologi anatomi harus menggunakan apa formalin, jadi harus diformalin gitu. Kalau kita pakai yang formalin, formalin itu kan dia ada antibakterinya. Jadinya kalau umpamanya itu dipakai untuk mikro, itu biasanya bakterinya udah mati semua, jadi percuma nggak bisa didapat gitu. Jadi biasanya pengambilannya bareng, terus boxnya sendiri-sendiri atau tubnya itu sendiri-sendiri. Kan tadi dimasukkan di wadah yang steril kan, jadi wadahnya itu sendiri-sendiri. Yang untuk yang mikro harus, cuma dikasih NS aja, kalau untuk yang PA biasanya pakai formal. Bisa nggak dok kalau umpama drainase? Bisa. Kalau umpama abses-abses ada beberapa operasi yang dia itu kemungkinannya anaerob, dia itu bisa didrainase ya. Jadi pengambilan plusnya menggunakan drainase. Ada kayak apa itu namanya selang yang dimasukkan gitu tuh sampai di tempat infeksinya itu bisa ya. Abses bisa. Yang paling bagus mana dok di antara empat ini? Yang paling bagus adalah jaringan. Ya, terus habis itu baru yang lain-lain. Kalau yang 3 lainnya sama. Jadi, yang 3 lainnya itu kalau jaringan nggak bisa diambil baru 3 lainnya, seperti itu. Ya, swab lukanya ada banyak ya, bisa juga kalau umpama biasanya dari luka bakar grade berapa, grade 3 ternyata besoknya 2 hari kemudian ada pusnya atau ada warna hijau-hijaunya gitu di luka bakarnya. Nah, biasanya diambil untuk pemeriksaan mikrobiologi. Itu bisa juga pakai swab, swabnya agak ditekan. Jadi di swab biasa pakai cotton swab terus agak ditekan, terus yang tadi swabnya nanti dikirim untuk pemeriksaan mikrobiologi. Nah, ini ya, ada yang juga swab luka itu ada banyak tekniknya. Ada yang dia itu cuma ngambil satu tok tapi ditekan gitu tok, ya. Terus ada juga yang pakai Z-teknik atau zigzag. Jadi kalau ini luka kayak umpama luka bakarnya itu lebar sekali, biasanya kita pakai teknik yang G-stroke ini ya. Jadi di set 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 gitu. Jadi di kayak zigzag tapi semuanya kena atau merata. Nah, ini sama ada kriteria penolakannya ya. Jadi yang itu tadi itu adalah pre-analitik. Pre-analitik yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Untuk analitiknya ini ya. Jadi analitiknya kalau umpama mikro itu biasanya ada pewarnaan dan kultur. Untuk yang saat ini lebih sering dipakai adalah pewarnaan dan kultur. Kenapa kultur masih dipakai? Kultur itu untuk melihat beneran nggak bakteri ini yang bisa menjadi penyebabnya, nggak kayak gitu. Itu pada infeksi-infeksi bakteri. Kalau sama infeksi jamur. Jadi pewarnaan dan kultur itu biasanya untuk infeksi bakteri dan jamur. Pewarnanya apa? Ya sama kayak kalian kemarin ya, yang kemarin habis apa itu praktikum, ada gram, ada BTA, ada KOH ya kan dan lain-lain. Terus habis itu biasanya
Setelah diwarnai akan dibaca, ya. Sisanya akan dilakukan kultur. Setelah hasil kultur dan pewarnaan selesai akan ada pelaporan. Pelaporan inilah yang dinamakan pre-analitik. Ya. Selain pewarnaan dan kultur, bisa juga untuk dilakukan pemeriksaan serologi ataupun PCR. Kalau di luar negeri kita sudah pakai PCR ya, udah nggak pakai yang anu lagi. Umpama kultur kan lama, kultur kan butuh 3 hari sampai sampai 1 minggu. Jadi di luar negeri ini pakainya base-nya adalah PCR untuk mencari gennya, gen dari penyebabnya gitu. Kalau serologi bisa dari darah, bisa dari macam-macam. Serologi ini biasanya paling sering dipakai infeksi virus karena dia kan virus tidak bisa dikultur ya kan. Sehingga kalau umpama virus mau dikultur itu ada dipakai adalah kultur sel kayak gitu. Kultur sel tidak semuanya bisa di Malang. Ini kayaknya UB udah bisa nggak ya? Setauku, masih di Surabaya harusnya kalau mau kultur sel, sama di Jakarta, kayak gitu. Nah, kalau umpama nggak bisa, kita pakai cara yang lainnya, yaitu caranya pakai serologi. Contohnya serologi apa, Dok? IgG, IgM. Jadi IgG, IgM umpama salmonella atau dengue, yang paling sering kan itu. Atau NS1 kalau umpama oh ini kayaknya demam berdarah gitu ya, demam berdarah kan infeksi virus ya kan. Kan susah untuk ngambil apa umpama mau ngambil untuk apa pewarnaan atau kultur kan nggak bisa. Jadi dipakai serologi. Kalau umpama infeksi yang lain untuk di luar negeri biasanya pakainya adalah base-nya adalah seperti itu. Sudah begitu saja kuliahnya sudah ya, 2 langsung 2. Nanti saya kirimkan untuk slide-nya ya, saya tambahkan suara juga biar kalian bisa memutar slide-nya sambil apa, kayak mendengarkan kuliah gitu ya. Tapi ini nanti kayaknya besok ya atau lusa ya, Senin ya. Nanti aku ditagih ya kalau umpama slide-nya belum saya kasih, gitu. Ya. Soalnya aku oh, belum masukin suaranya. Laptopnya habis rusak begitu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Karena kan habis ini mau kuliah. Belum? Udah ya? Oh, belum ya? Kuliah Dokter Rahma ya? Jam berapa kuliah dokter? 12.30. Heeh, 12.20. 14.20. Ya wes, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada kita akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, jika terjadi infeksi osteomilitis itu apakah sampelnya diambil dari tulangnya langsung atau menggunakan mediator lain gitu dokter? Kalau osteomielitis itu kan infeksi pada mielum ya atau infeksi pada apa itu namanya tulang ya biasanya ya osteomielitis. Tergantung osteomielitisnya. Ada beberapa osteomielitis itu yang dia itu ada punktanya sampai keluar. Kalau dia ada punktanya sampai keluar merah gitu nanah bisa diambil dari situ. Tapi biasanya lebih sering adalah diambil saat bersamaan dengan debridemen. Jadi diambil jaringannya gitu. Biasanya naik operasi terus diambil sekaligus kayak gitu. Jadi makanya adalah preanalitiknya biasanya kita pakai jaringan. Bisa nggak Dok pakai swab? Kalau kita biasanya kan kalau naik OKA ya kan naik operasi itu eman kayak ngeman banget. Pompong wis dioperasi iso dibuka jadi bisa diambil semuanya gitu kan. Jadi biasanya kita ambil jaringan juga kita ambil swabnya juga. Jadi kalau umpama kita tumbuhkan dua-duanya. Tergantung. Aku pernah naik itu
infeksi daerah meningen. Meningitis, tapi dia itu pos operasi ini, yang tulang kepalanya dibuka itu, terus jadinya infeksi. Nah, waktu itu kita naik oka, akhirnya kita ambil, kan itu kan ada, apa itu, ada lapisan-lapisan kan, kayak umpama meningen kan ada meningen, apa, ada lapisan meningen atas, meningen tengah, meningen bawah, yang ada duramat, duramet, apa ya, duramater, apa sih, lali aku. Itulah lapisan-lapisan itu. Nah, itu setiap lapisannya kita ambil jaringannya, juga kita ambil, eee, swab-nya. Kalau nggak salah waktu itu kita ambil swab-nya, kita ambil pusnya, kita ambil jaringannya. Tapi kalau umpama kita disuruh milih maunya yang apa, berarti yang paling penting adalah jaringan. Kalau umpama luka, kita pasti ambil yang jaringan terlebih dahulu. Kalau umpama jaringan tidak bisa diambil, maka bisa yang lain. Gitu, Fabian. Makasih banyak dokter. Oke, ada lagi? Sudah, bateraiku terek. Sudah ya, kalau umpama oh, Muhammad siapa? Muhammad, apa mau tanya Muhammad? Muhammad siapa? Betul, betul. Oh, oke. Hasan. Hilmi apa Hasan panggilannya? Hilmi. Hilmi. Ya, nanti kalau umpama masih ada pertanyaan, nanti kalau umpama ketemu saya di FK, boleh ditanyakan ya. Karena saya lebih cepat ditanyain waktu ada orangnya di FK daripada di WA ya. Kalau di WA bisa 2 tahun kemudian baru dibalas ya. Gitu. Ya wes, oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok.